Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Iqbal dan juga teman-teman sekalian. Ini merupakan video presentasi dari kelompok 1 kelas A. Di sini kami membahas mengenai definisi dan juga peran dari instrumentasi. Dan dalam studi kasus, UMKM susu harus menjamin suhu 72 derajat Celcius selama kurang lebih 15 detik pada laju 1.500 liter per jam. Dengan catatan mutu produk tidak konsisten, ada keluhan rasa dan juga umur simpan. Eh, Dalam kelompok satu ini, setidaknya ada 4 orang anggota. Yang pertama ada Maulana Ibrahim dengan NIM 43, lalu ada Ahmad Adin Junaidi dengan NIM 13, lalu saya sendiri Muhammad Hijratul Ilmi dengan NIM 55, dan yang terakhir ada Yusma Aprilia dengan NIM 18. Pertama kita membahas mengenai tujuan instrumentasi dalam pasteurisasi ini. Di sini kita memberikan 3 poin, ya 3 poin tujuan instrumentasi dalam pasteurisasi. Yang pertama itu menjamin mutu produk. Nah, menjamin ini dengan cara pengendalian suhu waktu yang tepat, sehingga dapat membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak kualitas susu itu sendiri. Lalu yang kedua, bisa menjaga keamanan pangan atau dikenal dengan food safety dengan memenuhi suhu minimal baku, yaitu 70 derajat Celcius selama kurang lebih dari 15 detik. Lalu yang terakhir, yaitu efisiensi proses dengan meminimalkan penggunaan energi dan juga waktu tanpa mengorbankan mutu dan juga keamanan produk. Lalu di sini ada 5 titik ukur kendali esensial. Yang pertama itu suhu inlet pasteurisasi, yaitu suhu awal susu sebelum dipanaskan. Memonitor agar susu tidak terlalu dingin dengan rentang suhu di angka 0 sampai 40 derajat Celcius. Kegagalan ini dapat menyebabkan proses tidak efektif. Lalu yang kedua ada suhu heating atau pemanasan nih, yaitu pengukuran kritis suhu pasteurisasi di rentang suhu 70 hingga 75 derajat Celcius. Gagal kontrol pada proses ini menyebabkan produk tidak aman atau rasanya bisa menjadi rusak. Lalu yang ketiga ada durasi hold time, lebih dari 15 detik pada suhu pasteurisasi. Fungsi memastikan waktu kontak panas yang tepat, rentang waktu pengontrolan sesuai standar, dan kegagalan pada proses ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas sanitasi. Lalu yang keempat ada laju alir susu, misalnya 1.500 liter per jam. Proses ini menjaga kelancaran proses dan juga konsistensi waktu pemanasan, rentang sesuai dengan kapasitas sistem, dan kegagalan dalam proses ini menyebabkan pemanasan tidak merata. Lalu yang terakhir ada suhu outlet pasteurisasi. Tujuannya memastikan susu sudah mencapai suhu pasteurisasi sebelum didinginkan. Rentangnya di angka 72 hingga 75 derajat Celcius. Kegagalan dalam proses ini menyebabkan produk di bawah standar. Konsekuensi kegagalannya itu menurunnya mutu dan juga umur simpan, serta risiko keamanan pangan juga ikut menurun. Nah, di sini kita memaparkan perbedaan antara alarm dan juga interlock pada titik kritis suhu. Yang pertama kita membahas mengenai alarm terlebih dahulu. Jadi alarm ini merupakan sebuah peringatan visual yang memberitahu operator saat suhu sudah melewati batas tertentu, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Nah, alarm ini cukup bila operator dapat mengambil tindakan manual secara cepat. Lalu yang kedua ada interlock. Nah, interlock sendiri merupakan sebuah fungsi keamanan otomatis yang memutus atau mengendalikan proses saat suhu kritis gagal terjaga. Misalnya saat mematikan pemanas.
Nah, interlock ini dibutuhkan saat konsekuensi kegagalan kritis aman. Tidak boleh dibiarkan hanya prosedur manual. Oke, selanjutnya, kapan mesti digunakan sistem procedural dan engineered pada aksi impresif? Itu bila sistem kendali produksi masuk dalam kategori CCP atau Serial Control Point. Dengan itu harus dilindungi dengan interlock, engineer, atau automatic revert, plus stop atau halt, dan dilengkapi alarm untuk notifikasi. Sementara untuk tahap procedural atau alarm saja dapat digunakan untuk sistem kendali yang masuk dalam kategori non-CCP atau kondisi sementara bila ada SOP dan operator terlatih, tetapi tidak memadai untuk CCP karena risiko mutu atau keamanan dan inkonsistensi produk. Misalnya itu ada risiko umum pengukuran suhu dan mitigasi. Yang pertama itu ada trip sensor menyebabkan pemecahan suhu bergeser ke waktu, yaitu mitigasi dapat dilakukan dengan mengkalibrasi sensor secara berkala. Yang kedua ada offset kesalahan kalibrasi sensor, yaitu mitigasi dengan melakukan standar kalibrasi dan verifikasi pada badan sertifikasi kelayakan alat. Misalnya ada penempatan sensor tidak tepat atau misal di tempat aliran tidak referensif, yaitu mitigasi dapat berupa pemilihan lokasi strategis, penempatan sensor di aliran susu yang stabil dan mewakili sampel. Yang terakhir ada pengaruh founding atau sedimentasi pada sensor, yaitu mitigasinya dengan membersihkan sensor secara rutin dan kemudian mengeceknya. Oke, selanjutnya, terdapat tabel 5 instrumen, yaitu terdiri dari variabel, tujuan, dan range dan konsekuensi bila gagal. Yang pertama itu ada variabel suhu inlet, yaitu pastikan suhu susu awal terukur range-nya 0 sampai 40 derajat dan konsekuensinya itu proses kurang efektif, risiko bakteri survive. Dan selanjutnya ada suhu heating, yaitu jaga suhu pas dari tepat, range-nya 70 sampai 75 Celcius, yaitu produk tidak aman atau rasa rusak. Nah, selanjutnya ada durasi hold time, yaitu tujuannya jaga kontak panas cukup lama, range-nya kurang lebih 15 second, tidak dapat membunuh mikroba adekuat. Selanjutnya ada lajur air susu, yaitu tujuannya jaga konsentrasi waktu pemanasan, range-nya 0 sampai 1.500 liter per jam, itu konsekuensinya pemanas tidak merata atau mutu turun. Yang terakhir ada suhu outlet, yaitu pastikan produk suhu pasturasi range-nya itu 72 sampai 75 Celcius. Konsekuensinya produk gagal memenuhi standar mutu dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini dilanjut ada ilustrasi kurva pemanasan dan hold time pasteurisasi, di mana saat awal masuk itu suhu di angka 20 derajat, mana susu baru dimasukkan ke proses pemanasan. Lalu suhu ditingkatkan hingga di atas 70 dan di bawah 75, dengan target itu 72 derajat Celcius untuk pasteurisasi. Di suhu tersebut di hold atau ditahan, dijaga suhunya hingga sampai 15 detik. Seminimalnya 15 detik dan harus setidaknya lebih dari 15 detik. Lalu suhu akan turun ke suhu normal dan susu telah terpasteurisasi. Boleh dilanjut. Nah, lanjut di sini ada sketsa P dan ID dari eh, proses pasteurisasi, di mana pertama susu dimasukkan ke feed tank lalu dipump ke arah heat exchanger atau pemanas. Di proses pemanasan ini ada sensor TI, yaitu untuk dikasih suhu, dan TIC untuk kontrol suhu. Seperti tadi, suhu dinaikkan ke angka 70 derajat. Lalu dari heat exchanger masuk ke holding tab dan dimasukkan ke produk tank.
Sebelum masuk ke produk tank, ada sensornya lagi yaitu TAH untuk alarm suhu tinggi. Dimana kalau suhunya terlalu tinggi akan diturunkan perlahan. Lalu ada FIC untuk menjaga laju air. Lalu ada TSL untuk interlock suhu rendah. Dimana suhu tinggi dan suhu rendah ini dijaga agar sesuai di targetnya. Bila suhu tidak sesuai dan proses pemasakan atau pemanasannya tidak sesuai, bakal dikembalikan lagi dari cycle line ke feed tank. Kalau suhunya sesuai dan proses pemanasannya sesuai, akan masuk ke produk tank dan akan dikemas. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah flowchart dari studi kasus tentang pasteurisasi suhu. Yang pertama-tama itu adalah start, yang dimana proses dimulai yang kemudian masuk ke proses, yakni baca suhu temperatur pada susu tersebut. Lalu di bawah temperatur suhu, setelah dibaca suhunya, maka akan masuk ke decision. Apakah temperatur lebih dari sama dengan 72 derajat Celcius? Jika iya, maka masuk lagi ke proses susu alirkan susu ke produk tank yang kemudian di end. Lalu bagaimana jika tidak pada decision-nya? Maka jika tidak akan mengalirkan produk susu ke recycle tank. Di situ terlihat ada blok diagram yang proses, lalu kemudian kembali lagi ke baca suhu. Ini untuk mengulangi proses yang sama. Selanjutnya, oke. Peran instrumentasi industri pada kasus ini itu adalah instrumentasi berguna untuk menjaga mutu, keamanan, serta efisiensi proses pasteurisasi dengan pengukuran suhu yang akurat pada titik kritis dan kontrol waktu hold yang tepat. Produk dapat dipastikan memenuhi standar minimal pasteurisasi, yaitu 72 derajat Celcius selama minimal 15 detik. Alarm dan interlock digunakan untuk deteksi cepat dan pengamanan otomatis agar proses tidak gagal kronis. Kendali laju air, kendali laju air, memastikan pemanasan seragam dan efisien, mencegah rasa buruk dan umur simpan susu yang pendek akibat pasteurisasi yang tidak merata. Kalibrasi dan penempatan sensor yang tepat itu pun penting juga untuk menghindari drift dan offset pengukuran suhu yang bisa berakibat buruk pada kualitas produk susu yang telah dibuat. Selanjutnya, oke, mungkin jikalau ada pertanyaan boleh disertakan di kolom komentar, dan ini sumber referensi yang kami gunakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.